Haleluya. Oke, Shalom. mari Shalom. kita akan memulai ibadah kita walaupun melalui via Zoom. Tapi kita percaya kuasa jamahan Tuhan mengalir dalam pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Saya tidak ada gitar, soalnya saya udah keluar, saya belum bawa gitar. Oke, kita angkat pujian ini dengan rendah hati gitu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus dengan anak domba, masuk dan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan. Kepada saudara Andrianus Hulu yang bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan hari ini. Engkau telah menyertai dan memberkati kami, melindungi kami, dan hingga pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu dengan Engkau, dengan segenap hati kami, untuk memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini. Biarlah roh-Mu Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa roh-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami.
Biarlah pengurapan daripada Allah turun atas kami semuanya. Berkati kami Tuhan, sertaikan ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Semua yang mengambil bagian worship leader, dan terlebih-lebih yang menyampaikan isi hatimu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Allah turun atas mereka semuanya. Biarlah hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau berikan kemampuan, kesanggupan untuk menyampaikan isi hatimu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah persekutuan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nama Yesus dimuliakan malam hari ini. Sebelum kita terus mendengarkan firman Tuhan, mari dulu kita bersuka cita memuji Tuhan. Katakan, aku jalan dan kebenaran. 3, ya. Aku jalan, kebenaran, dan jalan. Tuhan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Katakan, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, satu aja kita memuji Tuhan, bersorak-sorak karena efek jaringan tidak memadai sekali malam ini. Mungkin dia tidak berpihak bagi kita semua. Haleluya. Tetapi saya percaya kita masih memiliki roh yang menyala-nyala untuk memuji Tuhan di lain waktu. Atau besoklah. Haleluya. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hidup kita. Untuk mungkin tidak ada kesaksiannya. Langsung aja mendengarkan firman Tuhan. Mungkin nanti setelah firman Tuhan baru ada kesaksian. Mungkin secara pribadi, lepas pribadi lah gitu ya. Mari dulu siapkan hati kita, mana tahu saya tidak bagus jaringan ini, dan kita akan siapkan semua rangkaian acara kita. Mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, firman-Mu pita bagi kakiku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalan-Mu, tetap bersamaku, dan takkan ku ragu asal Kau besertaku, di sertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Cek 1 2 3, terdengar suara saya Kak? Cek masuk.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada kesempatan malam hari ini, ya Tuhan, di mana kembali kami bersekutu di komunitas kami, pemuda-pemudi Nias Bersinar. Kiranya persekutuan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan sebentar lagi, ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami renungkan, yang kami dengarkan pada malam hari ini, bisa kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman malam hari ini, ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman malam hari ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam semuanya, selamat malam. Shalom, selamat Shalom. Shalom, selamat malam. Baik, sebelumnya terima kasih buat tim pengurus PPNB yang sudah mempercayakan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya bukan mengkhotbahkan teman-teman, tetapi saya mengkhotbahkan diri saya sendiri. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu bermata dua. Saya kena, you kena. Jadi malam hari ini kita sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya juga masih belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus terus belajar dan berproses untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak memperkenalkan diri karena saya sudah stop lama di grup. Sejak bulan Januari saya bergabung. Saat ini saya mau share screen layar. Apakah layar saya sudah kelihatan di sana? Jelas, Kak. Oke, baik. Malam hari ini kita belajar bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Teman-teman, jika suara saya nanti putus-putus ditulis di kolom chat aja ya. Soalnya jaringan saya juga agak-agak bermasalah sedikit. Malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk membuka dari Mazmur pasal 27 ayat 4. Dengan kasih Kristus ada volunteer yang bisa membacakan. Mazmur 27 ayat 4. Ada volunteer yang sudah mendapatkan, silakan untuk membacakan untuk kita semua. Salam. Silakan, Kak. Oke. Mazmur 20, Mazmur tulisan udah. Salam buka. Mazmur 27. Maafkan saya, jaringan saya. Waduh, kenapa ya malam ini kurang beruntung mungkin. Haleluya. Teman-teman jangan putus asa. Semangat. Doakan dulu jaringannya, pendeta. Harus bersinar kita malam hari ini. Haleluya. Saya bagikan lagi ya. Gimana, Katri? Diulang lagi atau udah pas? Diulang lagi, saya belum dengar soalnya. Silakan. Wow. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Ketua sudah menjadi volunteer malam hari ini untuk membacakan firman Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema untuk kita semua, yaitu menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan? Mari kita merenungkan bersama-sama. Oke,
Malam hari ini sesuai dengan yang sudah dibacakan tadi, bahwasanya satu hal yang telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Apa itu? Diam di rumah Tuhan. Bukan hanya dia sementara, tetapi dikatakan di sini kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita sampai mati. Diam di rumah Tuhan. Ya, kita harus diam di rumah Tuhan seumur hidup kita dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, teman-teman, malam hari ini mari kita merenungkan bagian ini. Satu ayat ini saya secara pribadi diberkati, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, bukan hanya sementara saja. Sampai kita mati, kita harus setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang pengertian hadirat, ada yang namanya hadirat di sini. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau kita lihat di KBBI, artinya adalah hadapan yang mulia. Dalam perjanjian lama kita lihat ada panim yang artinya tercukupi, mampu untuk menopang atau mendukung. Nah, teman-teman, kita berbicara dengan hadirat malam hari ini, yang dalam arti perjanjian lama ini sangat mendalam. Hadirat itu adalah panim, yang artinya mencukupi, mampu untuk menopang atau mendukung. Nah, kata panim dari akar kata yaitu pana, artinya mengalihkan wajah. Wajah Allah dipalingkan kepada seseorang sebagai tanda penerimaan dan perkenaan. Nah, teman-teman, kata pan ini berasal dari akar kata pana, mengalihkan. Kata mengalihkan di sini, bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan itu. Bagaimana kita diam di rumah Tuhan itu. Wajah kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bukan wajah kita tertuju kepada pacar kita, kepada teman PDKT kita. Enggak. Malam hari ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan satu-satunya yang kita tuju itu adalah Tuhan. Bukan orang lain, gitu kan. Nah, teman-teman, karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, ini lebih mendalam lagi di sini. Karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan dasar dari perkenanan Tuhan atas umatnya, sehingga umat Tuhan dapat mengalami kehidupan yang diselamatkan. Kenapa kita diam di hadirat Tuhan? Karena kita percaya bahwasanya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, teman-teman, sesuai dengan pembacaan kita bahwasanya kita harus diam di hadirat Tuhan. Bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan seumur hidup kita? Bahwa kita yakin bahwasanya Yesus adalah sumber kekuatan dan penyelamat kehidupan kita. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu adalah sebagai tanda kasih-Nya kepada kita, umat-umat manusia saat ini, sehingga kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, perkenanan Tuhan atas hidup ini ditentukan oleh sikap hati kita. Nah, ini
Bagaimana kita diam di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, yaitu kita. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita menerima karya keselamatan itu. Kita harus benar-benar membereskan diri kita, sehingga hadiran Tuhan kita nikmati, itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Benar-benar kita rasakan. Tapi kita harus memulai dari sikap diri kita masing-masing. Kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ada 3 aspek atau dimensi hadirat Tuhan. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah 3 aspek atau dimensi hadirat Tuhan itu. Yang pertama adalah Allah hadir dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Asik ya? Kalau dengan pacar kita dibatasi dengan ruang dan waktu. Dibatasi dengan jarak yang lagi LDR gitu kan. Tetapi aspek yang kita pelajari malam hari ini, bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan. Aspeknya, dimensi hadirat Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan selalu ada. Di ibadah kita malam hari ini, di Zoom ini, Tuhan ada enggak ya? Dikatakan di sini, dimanapun tidak ada batas ruang dan waktu. Ada lagu di situ ya. Apa lagunya? Lupa. Pokoknya, kalau kita berbicara dengan kasih Tuhan, Tuhan hadir di mana-mana. Di saat kita tidur, Tuhan ada. Di saat kita berantem sama pacar kita juga Tuhan ada. Di saat kita berantem juga atau lagi LDR sama, lagi bucin-bucinnya zaman sekarang, aku bawa zaman sekarang, masih muda, generasi muda harus jadi berkat ya. Masih tren-trennya anak muda sekarang, zaman now-nya sekarang yang begini. Kalau lagi bucin-bucinnya, waduh, minta ampun. Walaupun dibatasi ruang dan waktu, ya harus memberikan waktu gitu. Haleluya. Ya, teman-teman, ini aspek yang pertama. Dimensi hadirat Tuhan, bahwasannya Allah hadir dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Nanti teman-teman bisa baca di Mazmur 139 ayat 6 sampai 8. Nah, teman-teman kita lanjut. Yang kedua adalah hadirat Tuhan dan hadiratnya yang dimanifestasikan. Nah, ini Tuhan memberikan hadiratnya kepada kita. Jadi, mari kita merenungkan bagian ini. Tuhan sudah memberikan kepada kita karya keselamatan, karya penebusan. Jangan kita sia-siakan. Mari kita belajar sama-sama. Saya sudah bilang dari awal tadi bahwasannya, saya menyampaikan renungan pada malam hari ini. Saya mengkhotbahkan diri saya sendiri, agar semakin kuat di dalam Tuhan, bagaimana saya menikmati hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, oke, sebelum masuk ke yang ketiga, kita melihat bagaimana Saulus sebelum menjadi Paulus mengalami lawatan. Nah, mengalami lawatan dan hadirat Tuhan dalam bentuk sinar di tengah-tengah perjalanan. Yang kedua tadi bahwasanya hadirat Tuhan sudah dimanifest, sudah
manifestasikan. Ini adalah contoh. Adalah Saulus ini sebelum menjadi Paulus. Bertobat, mengalami lawatan dan hadirat Tuhan dalam bentuk sinar di tengah perjalanannya. Nah, teman-teman, ada volunteer. Ini harus kita baca ini biar kita bisa mengerti dimensi yang kedua ini. Ada volunteer yang bisa dari Kisah Para Rasul 9:3-4. Saya mau volunteernya. Silakan, Kak. Silakan teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-4, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, teman-teman, kita sudah melihat bagaimana hadirat Tuhan yang dialami oleh Saulus ini. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar ya menyerahkan total kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwasanya hadirat Tuhan kita harus benar-benar kita diam di hadirat Tuhan. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah tinggal di dalam hadiratnya. Istilahnya berbuah banyak, kehadiratnya nyata dan dalam semua orang. Nah, bagaimana ketika kita tinggal di hadirat Tuhan? Suara saya sudah mulai berkurang. Bagaimana kita diam di hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan? Bukan hanya kita diam aja, ya udah diam di situ, ya udah diam aja. Tetapi kita harus berdampak. Anak-anak muda sekarang masih zaman-zaman now lah. Di mana-mana bisa mengabarkan Injil, di sosial media pun. Jalan-jalan pun ke mall bisa, ketemu sama teman gitu kan. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita harus berbuat banyak ya. Kehadirannya nyata dan dalam semua orang. Agar orang-orang juga, oh ini orang yang sudah benar-benar, ini orang sudah dia nyatakan dalam kehidupannya setelah dia tinggal di hadirat Tuhan. Nah, teman-teman, kata kunci mengalami hadirat Tuhan adalah mengenai puji-pujian kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan itu, satu kuncinya adalah pujian dan penyembahan. Mazmur pasal 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, ini kata kuncinya, bagaimana kita diam, bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan adalah melalui pujian dan penyembahan kita. Jangan berkata teman-teman, karena kami Zoom, ya udahlah, saya hadir doang gitu. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman yang sudah hadir semua pada malam hari ini, kita menyerahkan pujian penyembahan kita, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Yang berikutnya, mengenai puji-pujian, artinya kita memuji, melihat kata puji-pujian ini adalah tahillah. Kalau kita melihat kata tahillah, artinya nyanyi dalam roh. Dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah, haleluya. Nah, teman-teman, berbicara dengan kata kunci tadi, bahwasanya dalam pujian penyembahan kita harus benar-benar
melakukan penyembahan kita kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi saat ini jangan jemu-jemu ya. Nyanyi lagu-lagu rohani. Lagu cinta boleh, tidak ada yang ngelarang, boleh. Saya sendiri pun. Saya sering lihat satu status Bang Sano ya, memberkati kehidupan saya. Jujur ya. Dia sering, saya lihat akhir-akhir ini Bang Sano, Sanozai, dengan status di WA-nya, memberkati saya. Dia membuat statusnya dengan lagu-lagu rohani. Dan kadang-kadang juga menyentuh hidup saya, walaupun hanya satu kata itu. Hari ini saya melihat statusnya itu, lagunya itu, setiap itu kalau saya udah komen pasti saya diberkati gitu. Setidaknya aku kirim emoticon gitu. Terima kan. kasih. Teruslah lakukan Bang Damai, bahwasanya pujian penyembahan kita, bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan, dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu, kecuali yang lagi LDR, ya, kecuali yang lagi LDR yang masih menikmati, ya gitulah. Tapi teman-teman, sama Tuhan tidak ada batas ruang dan waktu ya, dimanapun dan kapanpun Tuhan selalu ada. Amin. Nah teman-teman, nah ini kita menyembah dalam roh, jiwa, dan tubuh. Nah di sini bagaimana sikap hati kita tadi? Saya sudah katakan. Bagaimana kita berhubungan, connect dengan Tuhan. Kita berbicara dari sisi luarnya dulu. Dari sisi luarnya. Ada tubuh. Tubuh berhenti kegiatan tubuh. Ya di situ, ya pastinya adalah dunia lah. Pastinya dunia gitu. Pokoknya hal-hal dunia yang kita lakukan, kita harus hilangkan dalam kehidupan kita. Kemudian jiwa kita harus mulai fokuskan. Fokus satu arah saja. Jangan dua arah, ya teman-teman. Saya diingatkan satu kebenaran firman Tuhan begini. Orang yang mendua hati tidak bakalan tenang. Bagaimana itu? Sakit nggak? Sakit masalahnya. Sakit. Makanya saya katakan tadi, firman Tuhan ini kembali ke diri saya sendiri. Ketika kita sudah tidak mulai fokus, maka pasti akan berbelok. Kita harus fokus. Di sini dikatakan jiwa kita harus mulai fokuskan. Dalam roh. Ketika kita sudah menghilangkan hal-hal duniawi dalam tubuh kita, jiwa kita sudah mulai fokus. Dan roh, bagaimana hubungan, koneksi kita dengan Tuhan. Bagaimana pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hati adalah menjadi satu-satunya roh, jiwa, dan tubuh. Hati adalah pusat sentral roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini kata ini kayak terbalik-balik ya teman-teman ya. Terbalik-balik. Hati adalah menjadi satunya roh, jiwa, dan tubuh. Hati adalah pusat sentral roh, jiwa, dan tubuh. Ketika semuanya itu adalah bagaimana sikap hati kita, penyembahan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, teman-teman, hadirat Tuhan dalam pujian. Kita sudah katakan tadi tentang bagaimana penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Saulus dan Silas di penjara memuji Tuhan. Mereka tidak putus asa. Pas mereka mengabarkan Injil, melakukan misi Tuhan. Nah, nanti teman-teman bisa bacakan ya, saya mengingat waktu juga. Hadirat Tuhan dalam pujian. Saulus dan Silas di penjara memuji Tuhan. Israel menang karena pujian.
runtuhnya tembok Yerikho. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Ini contoh-contohnya yang bisa saya berikan kepada kita semua. Nah, berikutnya, bagaimana cara mengalami hadirat Tuhan? Ini juga teman-teman. Bagaimana cara kita mengalami hadirat Tuhan? Yaitu berdiam di kaki Tuhan. Mazmur 44 ayat 11. Kita berdiam di hadirat Tuhan. Ya, ini cara yang pertama adalah kita diam di hadirat Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Kita sujud menyembah Tuhan. Saya mau jadi yang Engkau pakai Tuhan. Saya serahkan hidup saya Tuhan. Pakai saya. Ini yang pertama adalah bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan. Berdiam di kakinya Tuhan. Yang kedua adalah berbicara kepada Tuhan melalui apa? Doa. Doa adalah nafas orang percaya. Bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan? Kita harus melalui doa. Penyembahan kita, mengucap syukur, pengakuan dosa, dan permohonan. Nah, ini yang kedua teman-teman. Bagaimana kita cara mengalami hadirat Tuhan. Yang ketiga adalah belajar mendengar suara Tuhan. Nah, teman-teman, pasti di grup kita ini punya pemimpin, punya ketua, dan tim pengurus PPNB. Kita harus mendengarkan mereka. Kita menghargai otoritas. Ya. Pengurus atau ketua marah pasti karena dia menyayangi kita. Karena dia sayang kepada kita. Karena dia cinta kepada kita. Makanya bagaimana cara mengalami hadirat Tuhan? Kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan bahwasanya domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita harus mengikut Tuhan. Kita harus taat. Kita menghargai otoritas. Kita harus menghargai. Walaupun ketua PPNB kita masih dalam bangku sekolah, kita kembali ke Timotius, teman-teman. Jangan seorang pemandang kau rendah karena kau muda. Dan seterusnya. Jadi, kita memposisikan diri kita sebagai anggota, memposisikan diri kita sebagai bawahan. Tetapi, kita harus, istilahnya di sini kita harus taat untuk mendengar. Bagaimana belajar mendengar suara Tuhan. Yang berikutnya, oh ini yang jadi kesimpulan ini. Wah, berikutnya langsung selesai. Ya, langsung selesai ini teman-teman. Mengalami realitas hadirat Allah tidaklah tergantung pada keberadaan kita dalam situasi atau tempat tertentu, melainkan tergantung pada tekad untuk memelihara hubungan dengan Tuhan terus menerus. Ya, teman-teman, ketika kita di hadirat Tuhan, saya katakan tadi tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi, teman-teman, kita terus berdiam diri di hadirat Tuhan, bukan hanya sekarang, tetapi seumur hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami malam hari ini, bagaimana kami diam di hadirat Tuhan, bukan hanya sekarang Tuhan, tetapi seumur hidup kami. Mungkin saat ini ya Tuhan kami mengalami atau hubungan relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Mungkin saat ini dalam situasi tidak membangun relasi ya Tuhan.
Tetapi malam hari ini bagaimana kami diajarkan untuk diam terus di hadirat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami ya Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Mungkin tubuh kami ya Tuhan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Jiwa kami ya Tuhan sudah mulai tidak berfokus dengan Engkau. Dalam menikmati hadirat-Mu Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami melanggar yang Engkau katakan ya Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami. Kami harus membereskan tubuh, jiwa, dan hati kami terlebih dahulu. Sehingga kami benar-benar menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Putus kebenaran firman malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami menjalani hari kami. Bagaimana relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami berpegang teguh pada setiap panggilan kami ya Tuhan. Agar iman kami tidak goyah yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini ya Tuhan. Tetapi kami tetap diam di hadirat-Mu, diam di kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu yang kami dengar, kiranya Tuhan yang memampukan kami, Roh Kudus Tuhan, yang memampukan kami dalam melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amal-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati firman malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Baik, selamat malam teman-teman. Saya yang cancel ya WL-nya ya. Soalnya tadi WL-nya udah keluar, dia izin karena jaringannya benar-benar tidak baik. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta, Pak Guru ya, Pak Guru Katriaman yang sudah memberikan waktunya untuk berbagi Injil pada malam hari ini. Sekian dari lamanya nggak pernah berfirman, akhirnya memberitakan Injil lagi ya. Puji Tuhan. Sangat luar biasa dengan firman Tuhan yang membuat kita makin membangun gairah hidup kita ya teman-teman. Dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih. Langsung saja kita masuk ke dalam doa syafaat. Kepada hambanya dipersilahkan teman-teman kalau langsung mau memberikan pokok doa langsung nyalakan mikrofon aja ya. Silakan. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat malam. Shalom. Oke, sebentar biar saya matikan soalnya ada agak berisik. Matikan saya. Salam Kak. Oke, maaf dari tadi saya matikan kamera karena saya buka Zoom 3 pada malam ini. Tapi Semangat, puji Tuhan, puji Tuhan bisa jalan dengan baik. Dan terima kasih buat hambanya yang sangat luar biasa, meskipun telinga saya di satu, telinga saya di sini. Jadi agak sedikit saya dengar-dengar, tapi sangat memberkati bagaimana kita merasakan namanya hadirat Tuhan. Biarlah anak muda yang luar biasa, yang semangat gairahnya benar-benar mencari hadirat Tuhan, sehingga mereka merasakan namanya hadirat Tuhan, seperti tadi disinggung Saulus, yang menjadi Paulus, yang menjadi seorang pembawa jiwa di hadapan Tuhan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Kiranya itu menjadi perenungan hidup kita dan tidak pernah kita putus semangat atau kendor iman dan semangat kita. Karena saya yakin anak-anak muda di sini adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai. Oke, langsung saja karena
sudah dipercayakan menjadi pemimpin doa syafaat pada malam ini. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai pergumulan, baik dalam studi, keluarga, jodoh juga boleh. Nanti kita doain. Saya Kak Oke. berdoa untuk jodoh saya. Oke, Pak Pendeta malam ini ya, buat jodoh. Oke, next. Langsung aja ya, tadi kayaknya Ibu Ketua bilang nggak boleh di kolom chat karena kolom chatnya dikunci. Langsung saja. Jangan malu-malu, santai aja. Oh, shalom Kak, makasih untuk kesempatannya Kak untuk penyampaian pokok doanya. Oke. Ada Kak pokok doa dari saya atau dari sekretaris kita Lois, di mana adanya busung ya sedang dirawat di rumah sakit, namanya Esther Jega. Ya sedang udah jatuh dari motor, jahitan 27 jahitannya. Semoga Tuhan cepur tangan untuk menyembuhkan adanya saudara kita Lois, dan Tuhan juga perkuatkan dokter yang di sana. Dan satu lagi Kak, saat sekarang kan keluarga lagi kacau gitu, bukan keluarga aku ya, keluarga orang-orang Pak Udaku gitu, masalah dalam pekerjaan mereka sehingga sampai ke pengaduan polisi. Saya minta doanya dari teman-teman semua agar masalah ini kan cepat selesai dengan baik, dan Tuhan juga antara pihak yang satu ada api dan ada air gitu, supaya kalau api sama api pasti nggak ada yang mengalah. Jadi saya minta doa dari teman-teman agar selesailah dengan campuran tangan Tuhan, dan minta juga dukungan doa dari teman-teman secara untuk pribadi saya. Bulan 12 ini kan banyak kebutuhan ya, gimana ya mau bilang gitu. Aku butuh gitu ya bagi ketika berdoa jangan untuk pergumulan saya Kak, itu aja. Pokoknya pergumulan saya sendiri tak bisa ku ungkapkan kita. Terima kasih Kak. Tuhan memberkati. Bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Betul Kak. Hati aja. Oke, Desa Indah, terima kasih. Kak, satu lagi. Kan hari ini Kak, Hari Ayah Sedunia. Jangan lupa kita berdoa buat orang tua kita. Semoga mereka sehat selalu dan panjang umur sampai kita sukses dan sampai kita. Amin, amin, amin. Hari Ayah Sedunia ya buat teman-teman semua. Jangan lupa. Amin. Oke, next. Mungkin masih ada lagi teman-teman. Udah siap jadi ayam nggak? Saya Kak. Halo. Lupa ya. Syair wow ya. Maaf ya, enggak bisa suara di sini berisik karena saya lagi di jalan. Oke, enggak apa-apa. Jadi saya minta dukungan doa buat pergumulan saya karena saya diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Mau pelayanan misi. Jadi dari STT nggak diperbolehkan, tapi saya punya semangat, saya mau jadi pelayanan misi. Jadi saya berdoa supaya pergumulan ini biarlah Tuhan yang menentukan saja. Jadi berdoa untuk saya, berdoa untuk keluarga, dan berdoa untuk bangsa Indonesia, kaum muda, supaya menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa dalam Tuhan. Tadi pertamanya pelayanan apa Kak yang nggak diizinkan? Pelayanan misi. Tapi STT tidak diizinkan. Begitu. Tetap semangat Kak. Oke. Mungkin masih ada lagi? Saya Kak Mei. Oke, halo Mei. Berdoa Kak untuk pemulihan saya. Kemarin kan saya sakit dan sekarang ini dalam pemulihan karena banyak yang sudah tunggu deh ya, tunggu Kakak lagi ibadah udah di sana dulu. Jadi
Jangan nanti. Ya, supaya tetap sehat dan Kak. Itu saja. Oke. Terus kuliah akhir saya kan didoakan juga. Dan sampai sekarang kan skripsi saya itu belum ada jawaban dari dosen pembimbing saya kalau udah kelar gitu loh. Kemarin ada pemukaran dari bab 4. Jadi saya udah kerjakan sampai sekarang nggak ada jawaban kalau udah kelar gitu. Jadi saya minta dukungan doa lah supaya itu secepatnya jawaban terbaik. Saya juga kalau udah berpikir udah dikatakan kelar itu pasti beban ini agak berkurang gitu ya, karena satu-satunya itu beban saya. Dan kedua, doakan orang tua saya dan abang sulung saya juga yang keluarganya tidak harmonis ya. Mereka bukan di Nias, di Palembang, dan istrinya itu lagi mengandung gitu kan, lagi hamil. Itu main tangan dia sama istrinya. Jadi doakanlah supaya keluarga kecilnya keluarga yang harmonis itu, Pak. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi, ditampung dulu ya. Saya, Kak. Siapa ya? Kia Terus ya? ada, Kak. Saya mau mohon doanya, Kak, untuk kesembuhan Bapak Uda saya saat ini yang sedang sakit. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nama Pak Udanya Bapak Udaku Parting Bobi Stinjak. Siapa-siapa kok agak susah nangkap namanya. Partin Bobi Sitinjak. Martin ya? Partin. Oke. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Shalom, siapa ya? Belum muncul. Suara saya jelas, Kak? Kecil. Halo, Kecil ya? Lah kok Kak Arte yang nongol ya? Oke, next. halo, selamat malam, kakakku yang cantik. Ya, Dek yang cantik. Oke, saya. Udah ya, suara saya jelas ya? Ya, jelas banget. Puji Tuhan. Minta doa dukungannya buat kakak, bukan hanya untuk kakak sih, tapi untuk teman-teman ya, sekaligus untuk kita semua. Pertama, untuk orang tua saya, mama gitu, yang sudah 2 minggu sampai sekarang masih belum sembuh, hanya karena penyakit darah tinggi. Jadi untuk teman-teman semua, bantu doa dukungan. Kalau dibawa ke rumah sakit juga, wah nggak bisa juga gitu, karena mama nggak tahan sama yang namanya. Kalau udah di rumah sakit kayak gimana ya, udah bebannya itu banyak lah, pokoknya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang ngerti lah ya. Jadi untuk hal ini itu yang pertama. Yang kedua, berkati juga soal pekerjaan Bapak yang selalu tertunda-tunda dan di mana pekerjaannya selalu ada masalah. Dan ketiga, bantu doa karena bulan 12 ini saya akan PKL sampai 3 bulan. Dalam 3 bulan tersebut saya jauh dari orang tua gitu. Jadi yang berkati saya, Kak. Udah itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi teman-teman? Jangan malu-malu. Ya, dari saya, Kak. Oke, Anthony. Oke. Buat teman-teman dulu sebelumnya, maaf dulu ya, itu baru join sebenarnya. Karena saya baru sampai dari apa tadi. Banyak kan tugasnya tadi, Kak. Oke. Udah. Baik, Ada terima kasih sebenarnya dari Bang Triaman tadi kan. Oke, untuk itu saya minta dukungan doa buat kakak yang bawa bersafaat agar berdoa untuk saya di dalam perjalanan saya untuk menjalankan proposal untuk persiapan untuk menggali dana
mengenai kegiatan Natal di kampus kami. Dan berdoa juga buat kedua orang tua saya yang tinggal dunia agar diberikan kesehatan yang baik. Oke, shalom. Shalom, Kak. Selamat malam. Thank you, Kak Triaman. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sangat memberkati. Baik, yang saya sampaikan dalam minta dukungan dalam doa. Teman-teman nggak tahu ya, di akhir juga mau perjuangan dalam skripsi, dalam 1 bulan ini juga banyak permasalahan. Ya saya hanya pura-pura bahagia ya. Hanya pura-pura bahagia untuk sama teman-teman. Banyak masalah yang saya temui dalam pelayanan, semoga cepat kelar. Ya, aku udah berkomunikasi sama gembala kemarin, tapi ya udah gantung gitu, nggak diizinkan keluar, mau melangkah tapi ditarik, nggak mau dilepaskan gitu. Ya udah, dan berdoa buat skripsi saya karena di minggu ke-2 Januari akan seminar judul. Ya, biar nanti kalau udah seminar judul apa yang saya pelajari di bab 1-nya bisa berjalan dengan baik, dan semoga juga dana-dana yang masih belum dilunasin semoga dana terkumpulkan. Dan ketiga, berdoa buat keluarga dan berdoa juga buat adik saya yang lagi kuliah di Padang. Nggak tahu ya, uang kuliahnya itu yang awal-awal masuk 2.500.000, sekarang 4 juta ya. Aku juga bingung gitu. Nah, berdoa buat Pulau Nias kita yang mungkin Pulau Nias kita sekarang banyak musibah ya, apalagi musim hujan sekarang. Dan berdoa juga buat Kameli di rumah Kaberkat atau yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kemarin yang tanah longsor gitu. Kita tetap dukung dalam doa. Oke. Terima kasih. Masih ada. Bisa, Kak. Oke. Bukan saya sih yang didoakan. Ada ini mau didoakan katanya. Namanya Ekaristi Pulang. Siapa? Ekaristi Pulang. Dia minta didoakan orang tuanya agar diberikan kesehatan dan pekerjaan selalu lancar dan diberkati Tuhan, Kak. Soalnya dia rindu untuk ikut persekutuan seperti ini, Kak. Dia malu katanya. Malu karena? Karena dia bukan Nias katanya. Aku bilang gak apa-apa. Ini teman pelayanan ini. Malu-malu. Bilang jangan malu. Kalau kembaranku berarti. Ini dia. Mirip kembaranku. Ternyata ada kembaranku. Dia orang Sulawesi. Oh, nama hai Kak Ekaristi ya? Iya. Nggak apa-apa, join aja Kak, nggak apa-apa. Kita di sini. Join aja, jangan malu-malu ya. Mungkin minggu depan bisa join, nggak apa-apa. Kita mau welcome. Iya, Kak, cuma itu aja Kak yang didoakan. Makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Sama, tetap semangat. Masih ada? Satu lagi Kak, tambahan dari aku, berdoa untuk Kak Linus Jega ya. Kak Linus Jega. Ada apa dengan Kak Linus? Enggak, semalam sih kan ibadah gitu, kami dia kan ikat kepalanya gitu, kurang sehat gitu. Oh, kurang sehat. Ikat kenapa? Ya, kayak lanjut ke itu aja dari aku. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi. Kalau masih ada silakan, tapi kalau enggak ada kita lanjut untuk doa.
mungkin nggak ada lagi Kak. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang menyampaikan pokok doanya pada malam hari ini, dan bukan hanya saya yang berdoa, mungkin suara saya yang terdengaran di sini, tetapi saya harap semua teman-teman bantu dalam doa. Siapa-siapa aja nanti yang menyampaikan pokok doanya, kita saling membantu di dalam doa, ya. Apapun pergumulan pribadi juga disampaikan, dan jangan pernah putus asa, apalagi teman-teman yang tadi sangat luar biasa ya untuk menyampaikan pokok doanya. Mari kita bantu dalam doa, semoga Tuhan yang senantiasa menjawab doa-doa mereka. Baik, saya akan matikan kamera ya, biar jangan dilihat mukaku nanti nggak fokus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini begitu indah kasih-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan telah mempertemukan kami kembali di dalam pertemuan persekutuan pemuda bersinar ini, meskipun lewat Zoom, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu dan hadirat-Mu tidak akan pernah pudar bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa yang disampaikan kepada kami, bagaimana kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, setiap kami, setiap umat-Mu, dan biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah hati kami yang begitu luar biasa, dan boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Riaman yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang Tuhan Engkau pakai, yang Tuhan Engkau urapi pada malam hari ini menjadi saluran berkat-Mu kepada kami, menjadi penyampaian pesan-Mu dan bahkan berita-Mu kepada kami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa lagi, Engkau tambah-tambahkan hikmat, dan terlebih-lebih juga Tuhan Engkau memakai lebih luar biasa dalam pelayanan. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati pergumulan, bahkan jodohnya juga Tuhan Engkau memberkati, karena Tuhan Engkau mengirimkan tulang rusuknya yang sepadan, yang sejalan dalam pelayanan ya Tuhan, yang terutama itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjamah setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat saudari kami Seindah. Kami berdoa buat keluarga besarnya Tuhan. Ada banyak problem-problem yang dihadapi, ada banyak masalah-masalah yang ada pada saat ini, tapi kami percaya kuasa-Mu yang senantiasa akan hadir di tengah-tengah mereka untuk menolong keluarganya Tuhan, sehingga ada ketentraman, kedamaian, kesejahteraan yang dari Engkau. Biar damai sukacita akan ada di tengah-tengah keluarga besar saudara Seindah. Begitu juga Tuhan pergumulannya secara pribadi, kami tidak tahu apa itu ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah sumber jawaban bagi hamba-Mu. Engkau akan menolong, Engkau akan menjawab setiap pergumulannya tepat pada waktu-Mu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan bukanlah waktu kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Linus Jega yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini. Kami tidak tahu di mana beliau berada, tapi kami percaya beliau akan dalam lindungan Tuhan, beliau dalam pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan terlebih-lebih juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Lois, di mana adiknya Esther Zega misalkan dalam tangan-Mu, Engkau yang menolong saudara adiknya ya Tuhan yang lagi sakit, yang lagi dirawat di rumah sakit, yang mengalami kecelakaan. Biarlah kuasa jamahan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menyembuhkan dan yang menolong, yang menyertai dan memulihkan. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah segala obat-obatan yang dikonsumsi melalui jarum suntik dan hal-hal apapun, biarlah itu menjadi sarana kesembuhannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami Syail Wau dalam segala apapun yang kerinduannya pada saat ini untuk menjadi seorang miskin ya Tuhan. Engkau akan mewujudkan semuanya, meskipun sekarang tidak ada izin dari STT-nya, tapi kami percaya biarlah itu menjadi kehendak
kehendak-Mu, jika Tuhan yang menghendaki, tidak ada yang menggagalkan setiap rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan, terlebih-lebih bagi saudara kami Syail Wau, dan berdoa juga buat keluarganya, Engkau memberkati keluarga, sanak saudara, bahkan ayah dan ibu, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan Engkau menolong, dan terlebih-lebih juga Tuhan para pemuda-pemudi, dia merindukan ada semangat yang luar biasa, biar para pemuda-pemudi generasi-generasi baru akan maju dan bergairah lebih luar biasa lagi dalam melayani Engkau ya Tuhan. Bagi keluarganya juga Tuhan Engkau memberkati, Polonius juga Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong dan Engkau menyertai apapun yang akan terjadi bagi Polonius kami tercinta. Kami percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah pulau kami dan akan menyelamatkan dan menolong pulau kami ya Tuhan, memberikan yang terbaik dan akan menyertai ya Bapa. Terlebih-lebih juga Tuhan Indonesia kami tercinta. Kami sangat bersyukur kepadamu karena sampai hari ini keadaan di Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan karena waktu pertolongan tepat dan tidak ada yang satupun mengenal waktu-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih hingga sampai saat ini akan hampir normal situasi Indonesia pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, itu bukan karena kehebatan setiap umat-umat-Mu, melainkan karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan buat saudari kami Meyas Nitahia, di mana Kau juga Tuhan Engkau memberkati pemulihannya, di mana beberapa hari yang lalu dia lagi dalam keadaan sakit, dan pada saat ini puji Tuhan dia dalam keadaan pemulihan. Engkau memberkati terus Tuhan kesehatan kekuatannya, dan biarlah Engkau yang senantiasa menopang beliau, menyertai beliau, dan biarlah selalu ada lindungan-Mu. Terlebih-lebih juga Tuhan dalam pergumulannya, perkuliahannya, di mana skripsinya masih belum ada jawaban yang pasti dari pembimbingnya. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menggerakkan hati pembimbing, biar ada kepastian, dan hamba-Mu boleh menjalankan skripsinya dengan baik. Berkati kekuatan kesehatan selalu, berkati juga segala dana yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi beliau. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudari kami Esther Sagala, di mana kesembuhan paudanya Partin, kiranya Tuhan Engkau memberkati kekuatan kesehatan, pemulihan yang luar biasa dari Engkau menjamah, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Akan keluarga besar saudara kami Esther Sagala, Engkau memberkati dan Engkau melindungi ya Tuhan, dan jadikan juga sebagai saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat saudari kami Agnes, di mana orang tuanya atau mama yang lagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan kondisi lemah tubuh, meminta permohonan pemulihan dari Engkau, di mana darah tinggi pada saat ini masih kambuh. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan terlebih-lebih juga Tuhan buat pekerjaan seorang ayah, Engkau memberkati dan Engkau melindungi, Engkau akan melancarkan semuanya ya Tuhan. Mungkin ada banyak problem-problem yang pada saat ini dialami dan kendala-kendala yang terhalangi dalam pekerjaan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat semua indah pada waktunya. Itulah harapan kami, dan biar setiap keluarganya Tuhan memuliakan Engkau dan berharap penuh kepadamu, karena rancangan-rancangan Tuhan sungguh indah bagi setiap umat-Mu, dan sungguh indah bagi juga keluarga saudari kami Agnes. Kami percaya bahwa semangat anak-Mu tidak akan pernah pudar, semangat anak-Mu tidak akan pernah goyah, dan dia selalu berharap kepadamu dalam setiap pergumulan dan setiap kehidupannya. Terlebih-lebih juga Tuhan, dalam bulan 12 ke depan ini, hamba-Mu akan tiba di lapangan pekerjaan atau lapangan PKL-nya. Engkau memberkati dia ya Tuhan, Kau menyertai anak-Mu dimanapun ditempatkan nanti tempat PKL-nya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tak pernah meninggalkan beliau, tak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Engkau yang senantiasa menyertai dia, sehingga acara PKL-nya Tuhan berjalan dengan baik, dan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari berbagai mara bahaya, jauhkan dari berbagai hal yang tidak diinginkan, jauhkan dari berbagai
hal-hal yang tidak terduga ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai anak-Mu Agnes di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat saudara kami Antonius Sebua, di mana pada saat ini sedang menjalankan proposal pencarian dana untuk Natal STT mereka. Kiranya Tuhan Engkau melancarkan semuanya, dan Engkau yang akan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan, dan bahkan dana itu Tuhan dipersembahkan untuk Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk memajukan pelayanan dan memeriahkan pelayanan, untuk pelayanan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap orang tuanya Tuhan agar selalu sehat, dan Engkau selalu nantiasa menyertai segala apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber jawaban bagi mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga, buat saudara kami Artahia. Engkau yang akan menguatkan dia dalam segala pergumulannya, dalam segala kerinduannya ya Tuhan. Mungkin pada saat ini diperhadapkan dalam hal-hal yang sangat bimbang untuk melangkah dalam pelayanan menuju kemana dan di mana, tapi kami percaya Tuhan Engkau menunjukkan setiap hal yang menjadi kebimbangan kami. Tuhan akan menjawab semua tepat indah pada waktunya. Terlebih-lebih skripsinya pada saat ini, Tuhan Engkau yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, dan biar skripsi ini semuanya berjalan dengan baik. Bahkan segala dana-dana yang dibutuhkan beliau, kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya. Kau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan Kau tidak akan pernah membiarkan dia meminta-minta dalam dana yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan semuanya. Engkau yang memanggil beliau, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya, dan Engkau yang akan menuntun dia dalam perjalanan hidupnya Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati segala apa yang menjadi pergumulannya, dan berkati apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat saudari kami Junioris Warugu Wau dan Ekaristi. Engkau memberkati kekuatan keluarga, kesehatan keluarganya, Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati setiap kerinduan bahkan pergumulan, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan mereka juga ya Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, dan terlebih-lebih kami berdoa juga Tuhan, di manakah berkemarin di Pulau Nias ada tanah longsor, kami juga tidak bisa lalu berdoa kepada mereka. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memulihkan, dan Engkau melindungi, dan Engkau yang senantiasa menopang setiap hal-hal yang terjadi di sana. Dan kami berdoa Tuhan Engkau menghiburkan dan Engkau menolong semua ya Bapak. Apapun problem yang terjadi bagi Pulau Nias kami tercinta, kami percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, dan Tuhan yang berdaulat atas mereka, dan akan Tuhan Engkau jadikan semua indah pada waktunya. Terlebih-lebih hari ini Tuhan adalah hari yang istimewa bagi seorang ayah sedunia, di mana adalah hari ayah, hari perayaan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat segenap keluarga kami, orang tua kami, ayah kami tercinta, yang kami cintai, yang kami sayangi. Terlebih-lebih Tuhan Engkau mencintai mereka. Kami berdoa buat kekuatan kesehatan mereka, apapun pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab pada waktunya. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan mereka. Engkau memberkati, Engkau memakai hidup mereka. Jadikanlah mereka sebagai panutan kami. Jadikanlah mereka sebagai orang tua yang menjadi teladan bagi kami, yang membawa kami lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan, yang mendidik setiap karakter-karakter kami menjadi seorang anak yang taat, dan menjadi seorang anak yang memuliakan nama-Mu. Berkati setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Biarlah kalau ada orang tua kami, ayah kami, dia yang ada dalam grup ini, yang dalam keadaan kelemahan tubuh, biar di hari istimewa ini Tuhan Engkau menyatakan mukjizat-Mu, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meskipun hari ini adalah hari ayah, tapi kami juga tidak lupa berdoa buat keluarga, buat orang tua kami, ibu kami, orang tua kami seperti mama kami juga. Tuhan Engkau senantiasa memberkati, bahkan keluarga besar kami, keluarga besar yang ada dalam Zoom ini. Tuhan Engkau memberkati, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi
pergumulan kami semua, kami percaya bahwa Tuhan menjawab indah pada waktunya. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat para pengurus-pengurus PPNB ini, Engkau memberkati dan Engkau menolong, Engkau memberikan mereka hikmat lebih lagi Tuhan untuk memajukan grup ini sehingga menjadi grup yang memuliakan nama-Mu, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui sharing dan melalui pelayanan-pelayanan lewat via Zoom pada malam hari ini dan seterusnya. Tuhan Engkau memberkati, berkati yang menjadi program, berkati yang menjadi visi misi sehingga boleh terlaksana dengan baik, dan terlebih-lebih Tuhan acara dan rencana perayaan Natal di tahun 2021 ini yang akan disatukan baik youth generation maupun youth pemuda-pemudi yang bersinar, semoga berjalan dengan baik. Segala dana yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya, dan terlebih-lebih para panitia-panitia yang terpilih dalam hal ini nanti, kami percaya Tuhan akan memakai mereka lebih luar biasa. Engkau tambahkan hikmat kepada mereka, berikan mereka kebersamaan, kekompakan untuk memajukan grup ini, dan semuanya ini kami lakukan Tuhan bukan karena supaya kami dipuji, tetapi hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk pelayanan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pada malam hari ini segala doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya bahwa masih banyak hal yang kami pinta dan masih banyak hal kekurangan dalam doa kami, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu, lebih mengenal lebih dahulu apa yang terbaik dalam kehidupan kami, apa yang seharusnya kami butuhkan, apa yang seharusnya kami lakukan. Tuhan sudah mengatur semuanya, dan biarlah Tuhan jadi dalam kehendak-Mu setiap kehidupan kami. Biarlah doa-doa kami landaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.